Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita masuk ke materi muhadatsah. Kita sudah sampai 14 kali pertemuan ya untuk teori, dan sekarang kita akan masuk ke muhadatsah. Jadi setelah 14 kali pertemuan, mudah-mudahan itu bisa menjadi dasar pendasaran kita untuk melangkah lebih jauh di dalam praktek percakapan bahasa Arab. Gitu. Nah, percakapan pertama ini atau muhadatsah yang pertama adalah tentang at-ta'aruf ya. Ta'aruf artinya perkenalan. Istilah ta'aruf itu sangat populer ya di dalam peristilahan bahasa Arab, perkenalan. Ta'aruf itu biasanya kan memperkenalkan diri kita ya. Misalnya ismi, umpamanya ismi Aktobi, ana min Bogor. Kan ana misalnya mudarrisul lughah Arabiyah gitu. Ana askunu di Parung umpamanya gitu, dan seterusnya. Jadi itu memperkenalkan ya. Tapi saya bentuk di sini semacam percakapan. Biasa di dalam bahasa Arab selalu awal kata misalnya menyapa itu dengan kata assalamualaikum, kemudian waalaikumsalam, kaifahaluk. Nah, kaifahaluk itu apa kabar? Nanti jawabannya ana bi khair. Ana bi khair, alhamdulillah. Kemudian Anabil Khair aja nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, ana bi khair. Ana bil khair. Ana bi khair atau ana bil khair ya. Ana biasanya sih ana bi khair, alhamdulillah. Ana bi khair walhamdulillah. Oh, bukan Anabil Khair ya Pak Ustadz ya? Biasanya ana bi khair. Bi Khair, oke. Ya, ana bi khairin walhamdulillah. Anabi Khair. Nabi Ana bi Khairin khair, walhamdulillah. alhamdulillah gitu. Kemudian wa anta, nah ini wa anta kaifa Dan haluk, bagaimana biasanya Anda? gitu ya. Wa anta kaifa haluka. Nah, kalau perempuan ya kita ubah jadi ki. Wa anta Haluki. kaifa haluki gitu. Wa anta kaifaluki. Ya, wa anti jadinya ya. Wa anti Oh, wa kaifa anti. haluki. Ya, kan anta jadi anti. Anti, antuma antum. Jadi kalau anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Ana saya kan. Jadi kaifa haluka itu kan kaifa haluka berarti laki-laki. Kalau kaifa haluki apa kabar untuk perempuan. Perempuan. Tapi sama-sama jawabannya. Kalau bi khair ya, yang perempuan juga mengatakan hal yang sama. Ana bi khair, alhamdulillah. Ana bi khair, alhamdulillah. Kalau rombongan, orang banyak, bagaimana kabarnya kalian? Gitu. Oh, gitu. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Misalkan, antum. Oh, antum. Ya, antum. Okay. Jadi kaifa halukum? Misalnya ayyuhal ikhwah kaifa halukum? Gitu. Atau ikhwani kaifa halukum? Nah, gitu. Jadi kalau mau tanya jawab, mau bertanya kepada yang banyak ya. Kaifa halukum? Nanti bi khair, alhamdulillah. Ihwani itu untuk perempuan Pak Ustaz. Itu ikhwati, itu ikhwati. untuk laki-laki. Tapi kan kalau disebut laki-laki itu kan perempuan itu udah masuk. Kalau dalam bahasa Arab gitu. Kalau untuk jama' ya, kalau untuk jama' disebutkan laki-laki itu pasti bukan laki pasti dan ya. Perempuan. Itu otomatis ada perempuannya di situ udah masuk gitu. Kalau perempuan semua? Nah, nanti kalau perempuan semua baru nanti kaifa halukunna, gitu beda. Oh ya. Kaifa halukunna. Kaifa halukum. Jadi halukum tuh bisa laki-laki aja, bisa laki dan perempuan. Betul. Tapi kalau perempuan saja halukunna. Perlu ditulis nggak ya? Bentar ya. Jadi misalnya kaifa haluka. Jadi di sini bisa kita kembangkan dengan
dengan apa ya? Dengan objeknya dengan yang ditanyain. yang berbeda gitu ya, yang Ya, ya. ditanyanya gitu ya. Jadi misalnya tadi ini kan Kaifa kaifa. haluki? Jadi kaifa haluk. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair. Kaifa halukum? Nah, misalnya kaifa misalnya untuk jamak ya. Untuk jamak itu berarti ini kok kenapa di bawah? Wah, kita ini saya close dulu deh. Coba coba kita di sini ya. Apa-apa kita ini di sini. Nah, umpamanya kaifa haluka, ini apa kabarmu? Nah, kalau perempuan berarti kaifa haluki. Kaifa haluki. Ini perempuan. Nah, kalau jamak berarti jadi gini, kaifa haluki maksudnya berarti kaifa haluki berarti anti maksudnya ya. Anti. Perempuan ya. Kamu Anti. Kamu perempuan. Perempuan. Kalau ini kaifa haluka, ini maksudnya berarti anta. Anta. Kamu laki-laki ya. Nah, ini kalau kaifa kaifa halukum umpamanya ya, halukum. Ini berarti di sininya kaifa halukum, di sininya berarti antum maksudnya. Antum, antum itu kamu sekalian laki-laki ya. Tentu termasuk perempuan di dalamnya. Antum itu dua apa Ustaz ya? Jamak, dong. Oh, Nah, jamak. kalau dua jadi halukuma. Halukuma. Karena antuma ya. Kaifa halukuma. Apa kabarmu berdua gitu kan? Halukuma. Nah, gini jadinya. Nah, ini berarti maksudnya antuma. Antuma. Nanti di yang teori yang isim domir itu silahkan dilihat lagi Bapak Ibu. Ada isim domir di situ wa humahuma hiya humahunna anta antum antum ya.
arti-artinya. Jadi anta nih kamu laki-laki, anti kamu perempuan, antuma kamu berdua, bisa laki-laki bisa perempuan. Oke. Ini kebetulan sama nih, halukuma ini laki-laki dan perempuan sama, dok, itunya. Jadi kamu berdua perempuan juga halukuma maksudnya gitu. Kamu berdua laki-laki halukuma sama. Halukum, nah kalau perempuan halukum jadi halukunna ya, kamu sekalian perempuan. Kaifa halukunna halukunna nah ini kunna antunna maksudnya nih, di sininya antunna. Antunna. Jadi kaifa halukunna itu berarti antunna. Jadi kalau kita tanya berarti apa kabarnya? Nah, laki-laki berarti gimana? Kaifa halu. Laki-laki itu bahasa Arabnya dia laki-laki apa, Bu? Bapak. Kaifa huwa ya. Kalau huwa berarti jadi gimana? Haluhu ya. Nah, gini. Kaifa haluhu, kaifa haluh. Nah, ini maksudnya huwa nih, dia perempuan laki-laki. Ya kan? Kaifa haluh. Orang ketiga, betul. Apa kabarnya? Berarti dia. Kaifa haluhu. Atau perempuan dianya. Jadi gimana? Kaifa. Jadi ha ya. Kaifa. Sorry. Kaifa haluha. Haluha. Gitu. Iya Pak Ustadz ya. Betul. Itu hiya. Jadi haluha itu hiya. Hiya. Kaifa haluha. Nah ini hiya. Nah sekarang kalau misalnya orangnya langsung disebutin orangnya, misalnya kaifa halu Ahmad. Nah gitu. Gimana keadaan Ahmad gitu. Kaifa misalnya itu bertanya begitu ya. Kaifa halu. Nama orang langsung. Itu bisa juga halu misalnya kaifa halu Hasan. Bagaimana keadaan Hasan? Apa kabar Hasan gitu kan? Kaifa halu Hasan? Gitu ya. Kaifa halu Hasan? Kalau ini disebutin namanya. Kaifa halu Hasan? Kaifa halu Fatimah? Kaifa halu Aisyah gitu. Jadi bisa begitu. Nanti kalau misalnya kaifa halu Hasan, haluhu bi khair gitu kan. Jadi haluhu bi khair. Haluhu bi khair. Haluhu bi khair. Keadaannya baik gitu kan. Haluhu bi khair. Bi khair, haluhu bi khair. Alhamdulillah. 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 Kaifa halu Hasan? Haluhu bi khair. Alhamdulillah. Atau mau disebutin halu Hasan bi khair. Alhamdulillah. Kaifa halu Fatimah? Haluha. Nah, gitu jadinya. Misalnya kita buat kaifa halu
Fatimah umpamanya ya. Nah, Fatimah kaifa halu Fatimah? Itu jawabannya haluha. Nah, haluha tadi kan haluhu ya, sekarang haluha jadinya. Haluha bi khoi. Ibu kalau mau sambil nulis silahkan ditulis. Haluha bi khair. Kaifa haluhu? Kaifa halu Fatimah? Haluha bi khair. Alhamdulillah. Haluha bi khair. Alhamdulillah. Nah, gitu caranya. Nah, sekarang kalau misalnya apa kabar bapakmu? Kaifa halu? Nah, bapak apa misalnya? Bapak itu kan abun ya. Nah, itu jadi abi. Jadi kaifa halu abika? Nah, atau abiki? Nah, itu bapakmu. Kaifa halu ummuki? Kalau abuka, apa Pak Ustadz? Abu, Kapan dipakai abuka, abuka? abuka itu bapakmu, tapi Oh, untuk subjek. oh, Misalnya gini, abuka fil bait, hal abuka fil bait. Nah, itu abuka pakainya. Tapi kalau kaifa halu abika, nah itu jadi abi. Karena dia jadi idhofah, namanya dua kata disambung, kata keduanya harus kasroh. Jadi harus di bawah. Jadi kaifa, ya kan? Jadi abi bukan kaifa halu abuka, bukan. Jadi kaifa halu abika. Gitu. Karena kita pakai tata bahasa nih, Prof. Kaifa pakai tata bahasa ini. Kaifa halu. Nah, disebutin di sininya halu abika. Apa kabar bapakmu? Kaifa halu abika? Halu itu isim. Isim, betul. Halu itu isim, tapi karena dia disambung, jadi tanwinnya hilang, Bu. Ini kan asalnya halun ya. Asalnya halun. Kalau dua kata disambung itu kata yang pertamanya tanwinnya hilang gitu. Sama dengan abun tadi kan. Abun itu kan bapak. Tapi kalau disambung bapakmu bukan abun anta, bukan, tapi abuka. Nah, ada yang hilang di situ. Tanwinnya hilang, ditukar dengan wawu karena dia disebutnya isim lima. Isim lima itu abun, ahun, hamun, fu dengan za. Nah, itu semuanya disebutnya isim lima. Isim lima itu kalau dia rofa itu pakai wawu seperti abuka, ummuka, abuka itu pakai wawu, abuka fil bait, bapakmu di rumah. Hal abuka fil bait gitu. Tapi kalau dia ini posisinya itu misalnya bapakmu, tapi bukan sebagai subjek ya. Seperti tadi keadaan bapakmu. Nah, itu bukan sebagai subjek. Jadi halu abika nanti. Jadi kaifa halu abika, apa kabar bapakmu? Gitu. Berarti jawabannya halu abi gitu. Halu abi gimana? Dipakai ya. Sama aja. Halu abi jadi begini. Kan tadi abika, abuka kan bapakmu ya. Kalau bapakku berarti abi kan. Halu abi berarti halu abi bi khair. Ya kan? Halu abi bi khair. Gitu. Pak, ini halu hasanun. Oh iya, ini salah nih, maaf. Iya, ini halu hasanin ya ini. Ini hasanin harusnya. Oh iya. Nah, tapi halu Fatimata, Bu nih. Nah, kalau Fatimata itu memang dia disebutnya
bukan apa namanya, disebutnya isim ghair munsharif, isim yang nggak ada tanwinnya. Ya. Nah, kalau isim itu tidak bertanwin, maka tanda kasrohnya fathah gitu, Bu. Jadi ini halu fatimata nih. Nah, tapi yang lainnya yang normal-normal aja itu harus di bawah nih. Halu hasanin, halu halu Muhammadin, gitu kan? Halu solihin gitu, misalnya gitu ya. Jadi secara umum itunya setelah halu itu isimnya Kasrah. itu kasroh ya? Iya, di bawah, betul. Tapi bahasa Arab itu kan karena dia diucapkannya mati ujungnya, kadang-kadang di situ nggak terlalu jelas gitu. Gitu. Misalnya kaifahalu Hasan, kan bacanya bukan Hasanin. Kaifahalu Hasan, kaifahalu Fatimah, kaifahalu Abik gitu. Jadi ujungnya itu kan dimatikan. Nah, itu kadang-kadang an in unnya nggak dianggap penting kalau dalam percakapan ya. Jadi itu tidak mengubah arti. Kita bilang halu Hasanin dengan halu Hasan sama aja. Gitu. Kita bilang kaifahalu Fatimata dengan kaifahalu Fatimah, ya Fatimah juga gitu. Jadi kadang-kadang dimatikan. Kaifahalu Abik, nah itu pasti Abika atau Abiki. Kaifahalu Abiki, kadang-kadang kaknya atau ki-nya nggak kedengeran, dimatikan gitu. Kalau Sama lah seperti kalau Abiki boleh juga dimatikan, Pak. Abik gitu boleh. Abik. Oh, kirain Abik aja. Iya, boleh juga dimatikan. Tapi yang ngomong udah pasti tahu kan. Udah paham, yang ngomongnya udah paham. Dia ya yang diajak ngomong perempuan gitu. Udah tahu, yang diajak bicaranya juga sama, udah paham. Jadi dimatikan nggak apa-apa. Kalau kita misalnya kaifahalu abiki ya nggak apa-apa. Jadi ki-nya dijelaskan gitu. Karena kalau itu kan kaidahnya kaidah umum ya. Kaidah umum jadi dimatikan ujungnya. Gitu. Kaifahalu ummik. Nah, segitu ya. Apa kabar bapakmu? Ibumu ya. Berarti kaifa ya kan? Mangkok kecil nih. Kaifahalu biasa ya, mangkok kecil tadi. Ummik. Umun itu kan ibu ya. Nah, ini jadi ummika. Nah, ini. Atau ummiki. Ya kan? Kaifahalu ummik. Nah, berarti kalau umun kan ibu perempuan. Jadi haluha. Ya kan? Haluha berarti begini. Ummi. Ya, bi khair. Atau mau disebut lagi halu ummi bi khair gitu kan? Kan ummika. Jadi kita bisa dengan dua cara. Kita mau nyebut lagi halu ummi atau haluha sama aja. Enaknya aja yang mana yang menurut Bapak Ibu lebih enak diucapkan dan lebih simpel gitu. Karena bahasa Arab itu ada istilah ijaz. Ijaz itu maksudnya lebih singkat tapi pesannya tetap sama. Nah, ininya pengertiannya gitu. Nah, jadi kaifahalu halu ummi misalnya gitu ya. Mau begini boleh. Halu ummi atau halu ummi atau haluha gitu. Mau haluha juga bisa. Kaifa halu ummik? Halu ummi bi khair. Atau haluha bi khair gitu kan. Nah, baru di sini bi khair ya kan. Haluha bi khair atau halu ummi bi khair. Oke, jadi gitu. Kaifa halu ummik? Halu ummi bi khair atau haluha bi khair. Mau yang mana sama saja, silakan. Itu bebas saja. Nah, tinggal berarti kata-katanya kan. Nah, bagaimana keadaan Indonesia? Kaifa halu Indonesia? Gitu ya. Kaifa halu Filistin? Kaifa halu Palestina
al-an, bagaimana keadaan kondisi Palestina sekarang? Kaifa halu Palestina al-an? Misalnya Indonesia. di Palestina harab. Nah, fi Palestina harab. Hunaka harab. Di Palestina itu ada peperangan. Namanya gitu ya. Oh. Gitu. Kalau Indonesia kata gantinya jadinya ha atau hi. Indonesia biasanya pakai hu, Bu. Hu. Oh. Bilad, karena itu bilad ya, bilad. Bilad itu kan negara, itu biasa pakai hu. Bilad bukannya perempuan, bukan ya? Mu'annas. Kalau ini mudzakkar, Bu. Oh, mudzakkar ya. Bilad. Bilad biladul Arabi, biladul Arabi, bilad Indonesia. Yang mudzakkar itu ardun, kata ardun itu yang muannats ya, itu ardun. Ardun itu pakainya hiya. Tapi kalau bilad tapi kalau dijamakkan nanti jadi mu'annas. Kalau kata benda, waktu kita membahas tentang bagaimana kata ganti kata benda, kalau dia yang laki-laki kata benda ya, ya benda maksudnya bukan namanya itu apa ya, akil itu kan yang berakal ya, orang maksudnya. Nah itu kalau benda biasanya kalau jamak itu jadi perempuan. Baladu Indonesia atau biladu Indonesia. Nah, baladun jamaknya bilad ya. Nah, kalau bilad kalau bentuk jamak memang harus perempuan. Kalau itu bentuk jamak ya bilad. Tapi kalau tidak salah bilad itu tunggal ya. Jamaknya buldan. Jamaknya buldan. Jadi buldanul Arab, buldanul Arabi. Nah, itu negara-negara Arab. Itu. Baik, nah itu cara bertanya ya, cara bertanya kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Wa anti kaifa haluki? Wa anta kaifa haluka? Itu cara bertanya balik ya. Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bi khair. Wa anta kaifa haluka? Nah, itu balik bertanya. Wa anta kaifa haluka? Nah, nanti alhamdulillah bi khair. Wa kaifa halu abika? Abi bi khair. Halu abi bi khair. Wa kaifa halu ummik? Alhamdulillah halu ummi bi khair. Alhamdulillah haluha bi khair. Terserah. Jadi kita mau pakai yang mana ya? Silakan. Kaifa halu akhik? Akhun itu kan jadi halu akhika. Kaifa halu akhik wa ukhtik? Kaifa halu akhik wa ukhtik? Apa kabar saudara laki-laki dan saudara perempuanmu? Gitu kan? Nah, kita bisa jawab langsung. Haluhuma bi khair. Alhamdulillah kabar keduanya baik. Atau halu akhi bi khair wa kadzalika halu ukhti bi khair. Mau jawab gitu juga nggak apa-apa. Jadi banyak cara untuk menjawab dia. Mau diganti isim domirnya jadi haluhuma bi khair. Itu juga bisa. Kaifa halu jaddik? Jaddun itu kakek ya. Kakek. Kaifa halu jaddik? Wa kaifa halu jaddatik? Halu jaddi bi khair. Wa halu jaddati bi khair. Aidan. Alhamdulillah. Aidan itu juga ya. Aidan juga. Halu jaddi bi khair. Alhamdulillah. Kana fi sihatin mu'afiyah. Alhamdulillah dia sehat-sehat. Ya, kana fi sihatin mu'afiyah. Huwa fi sihatin mu'afiyah. Alhamdulillah huwa fi sihatin mu'afiyah. Fi hadhil ayyam beberapa hari ini gitu kan, fi hadhil ayyam huwa fi sihatin mu'afiyah. Alhamdulillah. Fi sihatin wal afiyah. Fi sihatin mu'afiyah. Nah itu jadi kaifa itu bisa
bisa tanya kabar, bisa tanya suatu keadaan lah pokoknya gitu. Hal itu keadaan. Baik, kita sekarang kembali ke ini Bapak Ibu ya. Kembali ke yang muhadatsah tadi. Nah, ini yang ini nggak bisa dipakai nulis ini nih, beda ini. Nah, nah, terus kita nanya nama kan. Ma ismuka. Ismun itu kan nama ya. Jadi mas muka itu jadi begitu. Asalnya kan ma ismuka. Jadi masmuk. Masmuk. Masmuki. Masmuk. Masmuk itu masmuka. Masmuki. Ya, ismi Khalid. Ismi, nah, sebutin namanya kan. Nama ismi berarti namaku kan. Jadi berarti ismuka siapa namanya? Ismuhu wa masmuhu wa ma ismuhu gitu kan. Wa masmuhu wa ma ismuhu ismuhu Faiz. Wa ma ismuha Faizah. Misalnya gitu ya. Masmuhu ismuhu Khalid. Wa masmuha ismuha Fatimah. Gitu. Wa masmuka ismi Khalid. Wa masmuki ismi Fatimah. Misalnya gitu ya. Ana min Jakarta. Wa min aina anta? Dan dari mana kamu? Saya dari Jakarta asalnya, dan kamu dari mana? Nah, ana min Surabaya. Ana min Surabaya. Ini contoh aja ya. Ini ada kata kerja aina taskun, di mana Anda tinggal, atau aina ta'ish, bisa juga kata-kata ta'ishu ya atau taskun. Aina taskun, di mana Anda tinggal. Jadi askunu fi Pasar Minggu Jakarta Al-Janubiyah. Saya tinggal di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Jaksel. Jakarta Al-Janubiyah. Nah, ini masalah arah juga ya, Al-Janubiyah, Al-Gharbiyah barat, Asy-Syarqiyah timur, Asy-Syamaliyah utara, Al-Janubiyah selatan, Al-Wusta, ya Al-Wusta itu pusat, tengah. Jadi Jakarta Al-Wusta berarti Jakpus, Jakarta Pusat. Nah, ini arah ya, arah. Nah, cara mengingatnya bagaimana? Kalau kita bilang Syarqiyah, ingat kata-kata syarqun, masyrik. Masyrik itu timur ya. Ya. Kemudian kata-kata gharbiyah itu ingat kata-kata gharb. Gharb itu Maghrib. maghrib. Maghrib itu kan di barat ya. Ya, kalau maghrib kan matahari adanya di barat. Nah, maka jadi gharbiyah itu artinya barat. Misalkan Jawa al-Gharbiyah, Jawa Barat. Jakarta al-Gharbiyah, Jakarta Barat. Timur berarti Syarqiyah. Jawa Syarqiyah. Jawa Syarqiyah berarti Jawa Timur ya. Jawa Timur. Kemudian dalam berkenalan biasanya misalnya kita menyebutkan apa ya? Dihubungkan dengan tempat misalnya. Jadi umpamanya Jawa ya, ana Jawi. Nah, itu dihubungkan dengan tempat ya. Atau jinsi ini apa? Suku ya, suku bangsa. Misalnya ana Jawi. Ana Jawi, ana Sumatrani. Nah, tapi orang Sumatera. Ana Jawi. Kapan bilang Jawa. Tadi Indonesia apa? Kapan Indonesia, Pak Ustaz? Indonesia itu balad, nama negara. Tapi kalau Indonesia, nah itu orangnya. Nah, misalnya saya orang Indonesia, ya anak Indonesia. Jadi bukan Anda Indonesia, bukan. Anak Indonesia. Indonesia. Kalau bila di Indonesia gitu. Nah, negaraku Indonesia. Bila di Indonesia. Tapi kalau anak Indonesia, ya gitu. Bila di Mesir, anak Misri. Ya. Bila di misalnya apa? Bila di Irak. Negaraku adalah Irak. Anak Iraki, ya gitu. Bila di apa nih? Indonesia, anak Indonesia. Bila di Mesir, anak Misri.
biladi Saudiyah, anak Saudi gitu. Biladi Yabaniyah, anak Yabani. Nah, biladi Yabaniyah, negaraku adalah Jepang. Saya orang Jepang, berarti anak Yabani. Biladi Almaniyah, anak Almani, Jerman. Biladi Almaniyah, negaraku adalah Jerman. Anak Almani, gitu. Jadi yang ii-nya itu biasanya nisbah namanya itu kepada ana sahibi min Bukhara, huwa Bukhari, gitu. Ya, dia dari Bukhara, ya berarti dia orang Bukhari, orang Bukhara. Nah, dia huwa Bukhari, gitu. Kan kita bilang Imam Bukhari. Limada summiya Imam Bukhari li'annahu min Bukhara. Ya kan? Gitu. Kenapa dia disebut Bukhari? Li'annahu ya min Bukhara. Karena dia dari Bukhara, sebuah daerah. Gitu. Nah, itu cara menyebut apa ya? Yang berhubungan dengan kebangsaan, dengan nama daerah tertentu. Itu biasanya pakai i, gitu. Nah, anak Maduri, saya orang Madura. Nah, gitu. Anak Maduri. Nah, kalau perempuan dia bilang Ana Maduriyah, kalau perempuan. Maduri, Maduriyah, Indonesia. Kalau perempuan kan tambah iya aja kan, tambah tamar butoh kan. Misri, Misriyah, Saudi, Kemudian apa? Baghdad, Baghdadiyah gitu. Jawi, Jawiyah gitu. Sumatera, Sumatrani. Atau Sumatrani. Kalau ujungnya huruf mati, Pak, misalnya apa ya? Palembang gitu. Ya, Palimbani. Pakai ditambah kan Palembang nun kan ujungnya kan Palimban. Nah, kalau eng kan di dalam bahasa Arab nggak ada, Bu. Jadi biasanya sampai di nun. Jadi Falimbani gitu. Abu Somad Al-Falimbani. Mungkin pernah dengar ya, seorang ulama dari Palembang namanya Abu Somad Al-Falimbani. Iya. Nah, kemudian ada lagi misalnya Nuruddin Ar-Raniri dari Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri, Syamsuddin As-Sumatrani, ya, Abu Somad Al-Falimbani gitu. Banjari. Ya, Yusuf Al-Banjari gitu kan. Gitu. Malani berarti Pak Ustadz. Malani atau Malani ya. Karena dia nggak ada eng. Malani. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani. Kan Bantan tuh nun kan ujungnya, jadi Al-Bantani gitu. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, Syamsuddin As-Sumatrani. Yusuf Al-Banjari. Ya, Ma'ruf Al-Qarhi. Ya, kan ada tuh seorang sufi namanya Ma'ruf Al-Qarhi kan. Al-Qarhi. Qarhi itu nama daerah itu. Itu. Nama daerah. Abu Hamid Al-Ghazali. Ghazal itu nama daerah juga. Ada juga yang menyebutkan bahasa ini Pak Ustadz, kan Al-Bantani kan aslinya Banten ya kalau bahasa Indonesianya. Kan nggak ada. Jadi dijadiin A apa dijadiin I Pak Ustadz? Yang mana? Misalnya ya kayak Bantani. Jadi kan sebesar aslinya Banten. Misalnya Magelang gini Mas Pak Ustadz. Magelani gitu ya. Jadi nisbat itu ujungnya iya, Dok. Jadi ditambah iya mati di ujung. Jadi makanya jadi i. Sumatrani ada pakai tambah nun kalau itu Sumatrani. Palimbani, Jawi. Mungkin maksudnya kalau Palembang kan Palimbani. Tapi kalau Banten, Bantani. Nah, itu gimana, Pak? Jadi ada yang... Iya, sama kan, Bu? Nih, saya tulis. Karena ini nggak kelihatan tulisannya nih. Saya coba tulis ya. Nanti kita akan bukan yang ujungnya, tapi
Palembang itu le-nya e-nya jadi i. Nah, Kan nggak, karena nggak ada e di Arab. Iya, kalau Banten e-nya jadi a. Nah, itu ngebedainnya gimana? Iya, kayak Bantani, Limbani. Nah, Kalau E mungkin jadi I, kalau E ya, jadi A mungkin gitu. itu jadi bisa A, bisa I. Kalau Banten kan jadi Bantan ya gitu ya. Te jadi ta. Le jadi li tadi ya. Palembang, Palimbani gitu. Ya, sebenarnya kalau ditulis kan kelihatan ada iya sih sebenarnya di situ, makanya jadi i ya. Kalau kan sebenarnya masih hamzah ya. Makanya dia jadi a. Oh. Itu kan masih hamzah. Kalau iya kan pasti dia ujungnya mati i kan. Kalau di tajwid kan iya mati, sebelumnya kasroh, jadi harus dibaca i. Kalau itu kan masih fathah sebenarnya. Kecuali kalau e ya. Kalau e kan harus jadi i dia. Atau o itu harus jadi u dia. U. Ya. Jadi misalnya Lombok jadi Lumbuk. Oh. Nyebutnya Lombok ya, Lombok juga sih dia kalau baca. Cuman kalau tulis ininya tuh dia kan nggak ada o sebenarnya. Jadi kalau Lombok tuh jadi Laum Bauk gitu. Itu ada tuh Laum Bauk, tapi kan susah. Jadi Bogor, dia Ustaz? Bogor kan bugur. Atau orang Mesir itu mengganti rin itu jadi jim. Ya. Jadi Rein itu kan seperti George Bush kan, itu kan tulisannya Rin itu kan, George gitu kan. Itu bacanya George Bush gitu ya. Itu mereka nyebutnya pakai bacanya kadang-kadang Gadul Haq itu Jadul Haq gitu kan. Jadul Haq. Itu Mesir. Intinya begitu. Jadi kalau itu suka ditukar dengan Rin itu dengan jim gitu. Jadi kalau Bogor bisa bubur, bisa juga bujur. Bugur, gitu. Tapi kan kalau orang Sunda jadi ketawa. Kalau itu ucapan ya, ucapan. Jadi prinsipnya dia tidak ada o, dia tidak ada e dan tidak ada e ya. Nah, jadi tinggal ini aja, ubah aja ke i atau ke u atau ke a gitu. Kalau P kadang jadi F kayak Filistin gitu, tapi yang tadi contoh tadi siapa sih? Palembang ya, jadi Palimbani atau pakai ba. Pakai ba. Ya, Balimbani. Ya, atau Palimbani. Iya. Itu suka-suka itunya aja. Iya, dia ini mau dia aja itu. Jadi kadang-kadang gini Palimbani. Misalnya Palimbani. Nah, gitu kan. Palimbani. Kadang-kadang di sini nih dikasih iya nih. Alhamdulillah. Nah, gini jadi Palimbani. Ada juga yang menyebut ini jadi jadi Balimbani. C tidak ada. Huruf C itu biasanya diganti dengan shin. Cina ya, shin. Bukan pakai shin ini Bu, shin yang syak gini, bukan shot.
bukan Oke. sin, bukan ini pakai shin. Umpamanya jadi citapen, citafin. Citafin. Nah, citafin itu berarti citapen. Citafin. Jadi kalau itu dia ngikutin. Oh, dia Ya, kalau kita ya karena kita lidahnya Sunda ya citapen aja. Ana adhab ila citapen, selesai. Tapi kalau orang Arab nggak bisa nyebut citapen dia. Citafin. Jadi karena c itu nggak ada gitu. Hurufnya nggak ada. C itu apa hurufnya gitu, nggak ada, dia nggak punya huruf. Citafin. Citapin. Jadi berarti kan vitamin C. Vitamin C itu vitamin C. Vitamin C. Ya, jadi gini, ini citapen. Atau apalagi Cirebon. Cirebon berarti Cirebon. 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 Ya kan? Cirebon. Nah, berarti ini Cirebon. Ya kalau kita sih Cirebon aja, nggak ada masalah. Ya kan? Cirebon. Nah, berarti Cirebon. Nah, ada juga yang ditambahkan di sininya tak. Jadi Cirebon di sini. Jadi tesi gitu. Tapi kebanyakan pakai shin di depannya. Cirebon, Ciawi. Nah, Ciawi kan berarti Ciawi. Askunu fi Ciawi. Saya tinggal di Ciawi. Ya kan? Ciawi. Iya. Nah, ini berarti Ciawi nih, Ciawi. Gini tulisannya. Ciawi. Kalau dia udah bisa bahasa Indonesia, nanti ditulis sama dia pakai C di sininya Ciawi gitu. Cuman karena ini soal pengucapan aja ya. Jadi di huruf Arab tidak ada C, tidak ada yaitu tidak ada e, tidak ada o juga nggak ada ya. Misalnya Bogor nggak ada o. Ponorogo nggak bisa dia. Punurugu. Atau misalnya ya misalnya apa ya, misalnya nyebut Senen gitu, nggak ada. Senen nggak ada. Sinin kalau mau ngomong bahasa Indonesia dengan logat Arab ya sinin. Tapi kan Senin itu kan yaumul itsnain, lain banget. Itsnain karena dari bilangan kan, wahid itsnain gitu. Jadi yaumul itsnain. Ya. Tapi kan kalau Putus-putus. nama tempat gitu Pak Ustadz. Ya. Kalau nama tempat kan kita nggak ganti ya. Misalnya saya berangkat dari stasiun kereta api Senin, nggak diganti menjadi stasiun kereta api Isnin gitu nggak kan? Enggak. Karena dia menunjukkan nama tempat gitu Pak Ustadz ya. Betul. Kalau yang nama-nama tempat nggak ada yang diganti dok. Ini juga kan sebenarnya nggak diganti, cuman karena tidak bisa mengucapkan, jadi hurufnya aja diganti. Bukan namanya jadi berubah, enggak. Seperti bukan diterjemahkan gitu ya. Seperti Ciawi. Kan harusnya Ciawi, tapi karena dia tidak ada C, dia ganti C itu dengan Shin gitu aja. Nggak ada. Kalau mau tapi kalau lidah dia bisa menyebutin Ciawi juga nggak ada masalah. Ya Ciawi aja gitu. Nah, itu soal pengucapan aja. Jadi kalau sulit dia akan ubah ke ini gitu. Kalau normal aja dia pasti pakai shin nantinya dinyebutnya. Kita bilang Ciawi gitu lagi dia ngomongnya. Jadi akan balik lagi ke cara dia karena nggak ada huruf C itu masalahnya. Kan dia itu kalau kita tulis kan misalnya kan alif ya, a, ya kan? Apalagi ba, ta, ya kan? Ta, ya kan? Jim, kan ada ja, tapi kan nggak ada ca gitu kan? Ya. Ja, ha ada gitu kan? Kho, nah kho ini nggak ada bahasa Indonesia kan? Akhirnya jadi KH deh gitu kan? Kok bisa mereka bisa ngomong kok Pak? Bogor kok bisa dong? Kok?
bohor ya bisa, kalau nyebut bohor bisa. Oh. Tapi dia kan nyebutnya bukan karena O-nya, karena ini ha itu kan sebenarnya bukan ha, itu kan sebenarnya bukan O banget sih. Ha gitu, ha ada semacam O-nya. Jadi ha dia nyebutnya ha, tapi karena dia itu hidungnya kan Arab tuh hidungnya itu kan panjang ya ininya ya. Nah, itu jadi sengau itu muncul dari situ. Jadi dia ha, kata kita ha, dia nyebut ha itu udah keluar O-nya. Tapi kalau orang kita kan enggak, ya nyebut harus di O-in baru keluar O-nya gitu. Maka kalau kita normal aja jadi A. Jadi apa namanya? Sumatera. Kan kalau ditulis pakai ro kan sebenarnya kalau Arab kan Sumatera, ra, ada O-nya dia. Sumatera gitu. Tidak A banget gitu. Jadi tidak Hirrahmanirrahim, enggak A banget. Jadi rada tapi agak di tengah ada O-nya, Hirrahmanirrahim. Tapi kalau di Karena tengah memang itu nggak ada huruf ra, Pak Ustadz ya. adanya ro, Ro, gitu ada O-nya dia. ro, Ra, kha, ra, to, kha, to, to, gitu. bo. Jadi dasarnya bukan dari O-nya, tapi dari makhraj hurufnya. Jadi muncul sengau O itu dari makhraj, dari posisi nyebut hurufnya. Tapi huruf O sendiri nggak ada. Kalau kita kan emang ada O, kalau dia nggak ada O, gitu. Nggak ada hurufnya, kalau ditulis kan nggak ketemu nih. Paling to itu kan ya sama dengan ha tadi, ada unsur O-nya. Jadi setengah O, setengah A, antara O dengan A. To, zo, ra, itu kan lain kan, lain, bukan goin tapi lain gitu, ra, bukan go tapi ra gitu. Nah kata kita itu O gitu. Jadi sebenarnya dia nyebutnya kan Khalid antara A dengan O, Khalid, ismu Khalid. Kita nyebutnya Khalid, kalau enggak Halid. Kalau kita kan gitu ya. Kita pilihannya cuma dua untuk orang Indonesia, misalnya A atau O. Kalau dia enggak, dia di tengah gitu. Dia bukan A, bukan O. Kecuali Hamzah ya. Nah, kecuali Hamzah itu ya A. Seperti Allah itu A depannya. Allah gitu. Bukan Allah. Nah, kalau Allah itu O, jadi salah. Jadi kalau Allah gitu itu salah. Jadi harus A depannya. Allah. Nah, itu kalau tajwid gitu kan. Itu karena huruf Arab karakternya begitu. Jadi kha, ta, za, bukan zo sebenarnya kan, za, ain, ghain gitu kan, ghain, fa, qa. Nah, ini juga kalau kita kan ko ya. Ko, batako gitu kan. Kalau dia ya ka bukan ko. Ka gitu. Gitu. Jadi batako. Gitu. Bukan batako. 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 Gitu. Jadi apa namanya? Nata de kakak. Kakak. Jadi bukan koko ya. Kakak. Itu kalau kof itu gitu. Kakak. Oke, nah baru yang ini K, nah jelas itu K, K, K. Jadi K, K, kala. Ya, K, K, kala. Ini K, ini K. La, ma, na, wa, ha, ya kan? Kha, da ya, da, la, ra, za, sa, sya, sa. Nah, ini ada sa ya. Sa bukan so. Sa. Jadi sa, do,
ini do ya, dod ya, itu dod itu do, bukan do. Ini 28 ya. Jadi kalau kita harkati nih, ba, ta itu tipis banget nyebutnya ta. Sa, ja, ha. Nah ini ha. Ini ha, gitu kan. Da, la, ra, za, sa, sha, sa, da, ta. Kemudian yang ini za, a, ra, fa, ka, ka, la, ma, na, wa. Nah, ini ada lam alif ya. Terus a, hamzah, a, kemudian ya. Nah, ini ya ya. Iya, gini. Kalau ini kan gabungan ya, lam alif ini kan dari sini, lam dengan alif ini. Lam. Nah, ini a ya. Nah, ini huruf-hurufnya. Kalau kita lihat di sini mana c, nggak ada, nggak ketemu. Mana eng, nggak ada eng. Nah, kalau Arab Pegon ya, Arab Pegon itu tulisannya Arab tapi bahasanya Melayu. Itu Arab Pegon. Itu biasanya jim titik 3. Nah, itu C gitu. Tapi kan jim titik 3 itu gimana? Jim titiknya 3. Kan jim itu titiknya 1 ya. Nah, itu biasanya nih titiknya 3 itu artinya C itu. Gitu. Sama nyah. Nyah itu kan nggak ada nyah ya. NY itu nggak ada. NY biasanya nyah itu biasanya ini sa. Jadi kayak sa gitu. Misalnya gini ya. Kalau saya tulis dengan artinya, misalnya gini nih. Artinya. Ini saya tulis artinya. Nah, ini arti, terus nyahnya itu gini. Nah, ini artinya, Bu. Artinya. Bukan artisa, artinya. Titiknya 3 gitu Pak Ustadz ya? Kayak sa. Ini Arab Pegon ya, kayak misalnya ada kitab yang ditulis oleh Syekh yang dari Sumatera tuh, ada beberapa kitab tuh menggunakan Arab Pegon. Ya. Gitu. Jadi misalnya menulis bahasa Arab. Nah, gini nih, misalnya bahasa, ya kan gini, bahasa Arab. Ini kan Arab. Gini kan. Bahasa Arab artinya bahasa. Nah, itu ini ada nih buku-buku atau kitab-kitab yang menerangkan tentang fikih macam-macam, tapi zaman dulu ditulisnya dengan huruf ini. Tulisannya kayak dengan huruf Arab tapi bahasanya Melayu. Baik Bapak Ibu sekalian. Tapi itu nggak pakai alif Pak Ustadz ya? Yang mana? Arab nggak pakai alif, nggak huruf alif. Arab ya. Gini tulisannya bahasa Arab. Arab. Misalnya, nah kalau eng biasanya ogin titiknya 3, kan susah saya nulisnya di sini nggak bisa, nggak ada soalnya. Jadi ain tapi titiknya 3 di atas itu eng. Jadi kayak tadi Bandung misalnya itu ain titik 3 ujungnya. Misalnya tulisannya gini, misalnya ya gini, Bandung, misalnya gini ya.
Bandung. Nah, ini tulisannya gini. Bandung. Nah, ini ada ininya. Nah, terus di ujungnya itu ada eng. Nah, ini kan engnya yang susah nih, cari ain di atasnya ada titik 3, Bu. Itu yang nggak ada. Bandung. Makanya kalau paling mereka pakai N dengan jim. Jadi gini, Bandung. Nah, ini gini. Nah, paling sekarang begini. Yang saya lihat seperti di majalah namanya Halo Indonesia. Halo Indonesia. Nah, itu Bandung itu tulisannya gini. Bandung. Bandung gitu. Jadi Duns tambah jim. Itu eng gitu. Jadi Bandung. Nah, New York. New York kan nggak ada Itu N ya. gantinya G sebenarnya Pak Ustadz ya. Ya. Dan Ini G gitu ya Pak Ustadz ya. Ini New York. Nah, sorry. Nah, ini New York. Ini New York nih. Tulisan Arabnya begini, Pak. New York, New York, New York. Yang lebih pusing lagi begitu nggak dikasih harokat Pak Ustadz. Ya, kalau nggak ada tulisan latennya kita tambah pusing karena ada tulisan ininya aja nih. Oh, itu maksudnya New York. Itu saya lihat-lihat, saya perhatiin gitu ya. Itu gitu tulisan. Apalagi nama orang ya, nama orang yang kita nggak kenal. Kalau nggak ada tulisan ininya Pak, waduh susah banget. Nah, tapi mereka juga tahu kadang-kadang dikasih tulisan ininya, tulisan aslinya. Ya. Tapi kalau Dokter Nur ya gampang karena kan bahasa Arab kan. Jadi tulisannya udah jelas. Jadi langsung ketahuan. Tapi kalau nama orang-orang tertentu yang bukan bahasa Arab, bukan apa itu susah banget. Nulis bahasa Arabnya gitu. Nah, misalnya Cokro Aminoto, itu gimana tulisannya ya? Itu kan kemungkinan Cokro Aminoto itu bukan Jukru nantinya, tulisannya gini, Jukru Aminutu. Jadi ini apa agak ini. Misalnya kayak gini ya. Jukru Aminutu. Amin. Amin. Gini. Cukru Aminutu. Aha. Itu Cokro Aminoto. Nah, ini kan nggak ada harokatnya sebenarnya kalau itunya. Kayak gini. Ini kalau di ini kan tahu bener tahu enggak saya juga ini. Cukru Aminoto gini dari ini. Nah, ini Arabnya gini, Jukru. Ya. Jukru Aminoto. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sementara kita cukupkan. Oh iya, tadi ada kata kerja ya. Taskunu, askunu, yaskunu nanti itu harus kita sesuaikan memang nih. Nih tadi nih askunu ini kan anak ya. Nih. Tapi kalau anta jadi taskunu, huwa jadi yaskunu. Nah, ini yang kita mesti kayak ngapalin gitu.
Ya kan, misalnya ini kan tadi ini tadi askunu. Nah, askunu kan berarti ana ya. Askunu. Berarti kalau anta berarti taskunu. Gunung. Gitu kan? Taskunu. Aina taskun. Nah, berarti di sini anta. Anta. Sekarang kalau anti ke bawah dia taskunina. Kunina. Anti taskunina. Aina anti taskunin atau langsung aina taskunina. Nah, itu berarti yang ditanya perempuan. Anti. Sininya anti berarti. Askunu ana, taskunu anta, taskunina anti. Yaskunu huwa. Aina yaskun, di mana dia tinggal? Aina yaskun Tabib Nur Rasyid. Aina yaskun Tabib Nur Rasyid? Yaskun Tabib Nur Rasyid di Jakarta. Yaskun. Yaskunu berarti huwa ya. Kalau bahasa kitanya tabib. Yaskun huwa. Nah, ya kalau naskun nahnu ya, naskun naskunu nahnu. Aina naskunul an, di mana kita tinggal sekarang? Berarti nahnu kita ya. Kita atau kami dalam bahasa Arab sama saja. Wa yaskun hiya. Nah, hiya sama dengan anta ya. Taskunu juga. Ini anta atau hiya. Sorry, anta. Saya nyari garis miring nggak ketemu. Ini nih. Anta atau hiya. Hiya taskunu, anta taskunu sama. Aina taskun berarti di mana kamu tinggal atau dia tinggal, perempuan. Tapi kalau kita bilang aina taskunu Fatimah, jelas itu. Atau aina taskunu anta. Nah, itu bisa dua nih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Astaghfirukum jami'an. Insya Allah naltaqi usbu'al ati. Nah, insya Allah naltaqi usbu'al ati, usbu'al qadim. Insya Allah. Insya Allah. Fi nafsil waqt, di waktu yang sama ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Hayya nakhtatim bi qira'at surat Al-Fatihah ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana billahi nasta'in siratal mustaqim siratal Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Enggak.